Awal mula kata linge. Kata linge terdiri dari dua kata, ling, dan nge. Ling, dalam bahasa Indonesia artinya adalah suara, sedangkan nge, dalam bahasa Indonesia artinya adalah nya. Jadi apabila digabungkan antara dua kata tersebut artinya adalah suaranya, yang maknanya adalah suaranya ada, tapi manusianya tidak jelas. Begitulah kerajaan linge sekarang ini. Artinya suara orang atau masyarakat setempat bahwa mengatakan kerajaan linge itu ada, tapi bukti-bukti peninggalannya tidak ada. Kalaupun ada, itu semua berarti hanya sedikit dari yang diharapkan. Kerajaan linge adalah sebuah kerajaan kuno di Aceh. Kerajaan ini terbentuk pada tahun 1025 Masehi, dengan raja pertamanya adalah Adi Genali, atau Kik Betul. Adi Genali mempunyai anak, yaitu Empu Beru, si Bayak Linge, Merah Johan. Raja Linge I mewariskan kepada keturunannya sebilah pedang dan sebentuk cincin permata, yang berasal dari Sultan Perelak, Mahdum Berdaulat Mahmud Syah, pada tahun 1012 sampai 1038 Masehi. Pada saat Adi Genali membangun negeri Linge, maka pada saat bersamaan juga diberikan pusaka tersebut kepadanya, yang diberikan gelar Cih Serule atau Paman Serule. Nama Serule di sini adalah salah satu perkampungan yang ada di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam Kekeberan diceritakan dua kerajaan yang merupakan asal dari Gayo, yaitu Kerajaan Linge dan Kerajaan Malik Isyak. Kerajaan Linge berdiri pada abad ke-10, sedangkan Kerajaan Malik Isyak pada saat adanya Kerajaan Perlak, abad 8 sampai 12 Masehi, dan Sriwijaya, abad ke-6 sampai 13 Masehi. Sedangkan masa kejatuhannya pada abad 12 atau 13 Masehi. Kerajaan Linge berasal dari Kerajaan Rum atau Turki. Raja Linge I ini beragama Islam, bernama Raja Genali, atau Tengku Kawe tepat, artinya pancing yang lurus. Dalam bahasa Aceh, agama Islam yang dianut bisa dilihat dari bendera Kerajaan Linge tersebut, di mana ada syahadat di atas benderanya dan di bawahnya bernama 4 sahabatmu Nabi, sedangkan warnanya belum diketahui, karena sudah kusam, antara merah dan putih. Bendera ini masih bisa dilihat, dan disimpan di daerah Karo, sebagai pusaka dari anak salah satu Raja Linge, yang pergi ke Karo. Raja Linge mempunyai 4 anak, yaitu 3 laki-laki, dan 1 perempuan. Seorang perempuan bernama Datu Beru, dan ketiga anak laki-lakinya bernama 1. Johan Syah, 2. Ali Syah, 3. Malam Syah. Ketika besar khusus anak laki-lakinya akan disunat, seperti halnya ajaran Islam. Anak yang ketiga bernama Ali Syah tidak bisa disunat, karena kemaluannya tidak dimakan pisau. Hal ini tentu saja membuat Ali Syah malu. Hal ini pula lah yang menyebabkan ia meminta izin kepada Raja Linge untuk pergi ke daerah Karo. Walau pada mulanya Raja tidak mengizinkan, namun akhirnya dengan berat hati Raja mengizinkan. Sebelum kepergian mereka dibagikan pusaka untuk anak laki-lakinya, yaitu Korogonok, Bawar, Tumak Mujangut, Mernu dan Elem, bendera pusaka, sedangkan Datu Beru memegang kunci khazanah Kerajaan Linge. Ali Syah bersama rombongan berangkat menuju Karo, menuju daerah yang disebut Blangmonte. Pada daerah tersebut Ali Syah bersama rombongannya memutuskan untuk berhenti dan menetapkan bahwa tempat itu sebagai tempat terakhir Ali Syah bersama rombongan, dan tinggallah Ali Syah seorang diri. Selama berbulan-bulan ia tinggal di situ. Dalam sebuah kesempatan, ketika kemudian Ali Syah mencari ikan di Uikul Renul, bertemu dengan gadis dan bujang sedang menyekot atau mencari ikan, yang kemudian diketahui berasal dari negeri Papak. Kemudian menjadi teman dan bergaul. Akhirnya menikah Ali Syah dengan beberapa Papak tersebut.
sampai berketurunan ke anak cucu. Alicia pun akhirnya belajar bahasa dan hidup di sana. Terdapat sebuah kisah yang menarik, yaitu ketika suatu saat belah dari Alicia yang sudah tua tersebut akan pergi bersawah, yang sebelumnya diadakan kenduri, dinamai kenduri mergang merdem. Acara kenduri tersebut diadakan agak jauh dari tempat Alicia tinggal, sehingga keturunannya atau cucunya ditugaskan untuk memberikan nasi beserta ikan kepadanya. Ternyata ketika sampai di sana, didapatinya ikannya hanya tinggal tulang belulang saja, karena telah dihabisi oleh anak cucunya. Mendengar ini ia amat murka dan mengutuk semua anak cucu keturunannya menjadi batu semua. Semuanya masih bisa dilihat buktinya di sana, di Blangmunte, perbatasan Karo dan Alas. Namun, ternyata ada yang lolos dari kutukannya, yaitu seorang aman mayak atau pengantin pria, inen mayak atau pengantin wanita yang sedang hamil, dan satu lagi adiknya inen mayak tersebut. Melihat kejadian tersebut, aman mayak pergi meninggalkan daerah tersebut untuk menceritakan hal ini kepada Raja Linge. Mendengar hal tersebut, segera dikirimkan rombongan ke sana untuk mencari tahu ataupun menguburkan bila ada yang meninggal. Setelah itu lantas diketemukan pohon kelapa yang menandakan ada kampung yang disebut dengan Kampung Bakal. Mereka ingin ke sana karena lapar. Saat itu di pinggir sungai tersebut terlihat Giongen atau Kijang yang sedang minum. Mereka mencoba menangkap Giongen tersebut untuk kemudian membantu mereka berdua melewati sungai tersebut. Dalam suatu ketika mereka hampir terlepas dari pegangan kepada Giongen tersebut, sehingga inen mayak yang sedang mengandung tersebut mengucapkan dalam bahasa Karo, "Ngadi kolau," atau "berhentilah kau air," sehingga sampai sekarang ada pusaran air di sana. Dan karena ada kejadian inilah, orang-orang Gayo di sana dilarang memakan daging Giongen. Sesampai di seberang sungai, inen mayak tersebut melahirkan. Karena kelelahan ia pun dibawa arus air sungai Wikul tersebut, sedangkan anaknya diselamatkan oleh adiknya di pinggir sungai. Pada saat anak tersebut kehausan, datanglah seekor kerbau atau koro jeget, yang kemudian adiknya membiarkan anak kakaknya untuk menyusul terhadap kerbau tersebut. Akhirnya mereka berdua ditangkap oleh orang kampung tersebut. Saat itu mereka sedang mencari koro jeget atau kerbau berwarna putih krim, punya raja yang hilang. Ketika menemukan kerbaunya sedang menyusui seorang anak manusia, maka orang-orang kampung tersebut menganggap bahwa kerbau keramat tersebut telah melahirkan. Mereka lantas melaporkan kepada Raja Bakal. Lantas oleh sang raja anak tersebut dianggap sebagai penerusnya. Karena Raja Bakal sampai saat itu tidak mempunyai seorang anak pun, adik dari inen mayak tersebut ditahan, sekaligus memelihara anak kakaknya yang sudah tiada. Dalam keadaan tersebut, sampailah rombongan Raja Linge. Ketika sampai di kampungnya Aman Mayak, mereka sudah tidak menemukan siapa-siapa lagi. Maka mereka pun berusaha mencari istri dan adik istri dari Aman Mayak tersebut. Mereka pun akhirnya sampai di perkampungan Bakal tersebut. Lantas mereka pun mendengar berita tentang keganjilan-keganjilan yang terjadi saat itu. Mereka memutuskan untuk dapat menunggu lebih lama untuk mencari informasi, sampai akhirnya bertemu dengan adik dari istrinya, dan bercerita tentang desas-desus tersebut, serta kebenaran bahwa sesungguhnya anak dari anak koro jeget atau kerbau putih milik Raja Bakal itu adalah anak Aman Mayak atau keturunan Raja Linge. Mengetahui hal tersebut, rombongan dari Linge menghadap Raja Bakal, menyampaikan tujuannya ke kampung di sini.
kemudian menceritakan bahwa anaknya Koro Jeget itu adalah anaknya atau cucunya Raja Linge, bahkan mengatakan ada saksi dari adiknya istrinya untuk mengambil keputusan. Maka diambil keputusan akan ada perkelahian antara panglima untuk bersih tengkahan atau bacok-bacokan. Panglima si kucil dan panglima raja bakal bertengkar. Panglima raja bakal selalu bergeser bila ditengkah, sedangkan panglima si kucil dari Linge tidak bergeser sedikit pun. Setelah bertengkah maka bersesebutan antara raja bakal dan raja Linge. Akhirnya, anaknya ditinggal di kerajaan bakal, dengan syarat nama Linge tersebut jangan ditinggalkan. Inilah yang menyebabkan adanya hubungan antara Raja Linge di Gayo dan Raja Linge di Karo. Sedangkan Johansyah, anak kedua Raja Linge, sepeninggal adiknya Alisya, Johansyah juga ingin pergi mengaji ke Perlak, Wehben, atau Bayeun, di Kuala Simpang. Ingin belajar kepada Tengku Abdullah Kanan, yang berasal dari Arab. Seorang tengku yang terkenal. Cukup lama Johansyah menuntut ilmu, hingga mencapai gelar mualim. Ketika jumlah muridnya cukup 300 orang, ia menanyakan kepada murid-muridnya bahwa ia berencana akan mencoba mengembangkan agama Islam ke Kutaraja, yang pada waktu itu masih belum Islam. Ketika rombongan tengku tersebut sampai di Kutaraja, ternyata Kutaraja sedang dalam peperangan antara raja-raja besar, yang ada dengan utusan dari Nanking, atau Cina yang bernama Inian Iniulingke, Petroneng. Namun kekuatan dari puteri Cina tersebut tidak terlawan karena ada ilmu sihir, sehingga banyak raja yang berhasil dikuasai dan takluk kepada mereka, sampai akhirnya, sampai ke sebuah kerajaan di Langkrak Sibreh. Ketika tiba rombongan tersebut ke daerah tersebut, Tengku menawarkan bantuannya kepada Raja Lamkrak, dengan syarat, mereka diberikan tempat khusus, serta meminta syahadat dari Raja Langkrak. Dengan alasan tersebut, akhirnya masuk Islam Raja Lamkrak. Setelah itu, akhirnya ia melihat siapa yang akan diangkat menjadi panglima perang. Satu persatu dilihat, hingga akhirnya sampai kepada Johansyah, yang akhirnya menjadi panglima perang saat itu. Lantas Johansyah diberi bekal oleh Tengku. Bekalnya juga diberikan kepada 300 orang murid-muridnya untuk berperang. Ke-300 orang ini kelak disebut sebagai Marga Sukeleretu, atau suku 300, asal mulanya dari salah satu bangsa Aceh ini. Setelah itu Johansyah memimpin peperangan dengan berbekalkan ilmu Al-Quran, sehingga akhirnya puteri dari Cina tersebut berhasil dikalahkan. Ratu Petromeng kalah, sehingga ia mundur pada basis pertahanannya terakhir di Lingke. Melihat hal tersebut, Johansyah merubah strateginya dalam memenangkan peperangan, dengan cara memblokade saja benteng terakhir ini, hingga Putri Neng meminta damai. Dalam perjanjian damainya, Tengku Abdullah mengatakan, mau berdamai dengan syarat, Putri Neng harus mengucapkan syahadat. Putri Neng mengatakan sanggup, akan tapi dilakukan secara rahasia. Akhirnya di tengah laut mereka berdamai, entah kenapa setelah pendamaian terjadi, dan sudah memandikan puteri Cina tersebut. Tengku menangis, ia merasa belum sempurna perdamaian tersebut. Sebelum dilangsungkan pernikahan antara Johansyah dengan Putri Ineng, lalu dinikahkan keduanya oleh Tengku Kanan. Kemenangan tersebut megah, sampai dengan kerajaan Melayu manapun, sehingga diangkat menjadi Sultan Aceh yang pertama, bergelar Johansyah, sehingga raja-raja yang bergabung di sana, mengangkat menjadi Raja Kutaraja I, Johansyah, dan menjadikan agama Islam berkembang dengan pesat di sana. Sementara Malamsyah dan Datu Beru tetap bersama Raja Linge I, dan Malamsyah akan meneruskan pemerintahan kerajaan Linge, sedangkan Datu Beru akan menjadi pemegang kunci rahasia kerajaan Linge.